Perkembangan teknologi adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Namun sayang, hal ini tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang ada. Seringkali sumber daya manusia atau para pelaku bisnis ini cenderung tidak bisa memecahkan masalah dan akhirnya kalah bersaing. Sedangkan perusahaan dan pasar terus menuntut para pelaku bisnis ini untuk bisa menaklukkan tantangan-tantangan yang datang dan dapat memastikan keberlangsungan bisnisnya di masa depan. Kompleksitas di dalam dunia usaha saat ini memang sudah berkembang sedemikian pesatnya. Persaingan global yang terjadi di dunia usaha juga sudah menjadi hal yang biasa. Jadi bukan hanya persaingan antar pengusaha dalam negeri saja atau Indonesia saja, tetapi persaingannya sudah melebar ke tingkat dunia. Kita ambil contoh seperti misalnya komoditas sawit misalnya. Ini adalah komoditas unggulan Indonesia karena Indonesia adalah penghasil sawit terbesar nomor 1 di dunia. Itu sudah menjadi incaran persaingan dunia usaha saat ini di internasional, bahwa ini adalah bentuk ketidakpastian dari dunia usaha yang diwujudkan dalam persaingan dunia internasional. Persaingan satu negara dengan negara lain di bidang ekonomi, bukan semata-mata persaingan antar pengusaha nasional saja. Industri tekstil ini memang agak lain daripada yang lain, agak kompleks karena industri tekstil itu bukan hanya garment yang kita pakai, tapi termasuk kaos kaki, dasi, bahan bakunya dari gri, benang, sampai polyester, kapas, terus juga silk atau sutra. Ya. Kita di Indonesia ini juga tidak mudah karena tiap orang punya gambaran masing-masing, politiknya juga masing-masing. Nah ini harus bagaimana kita satukan. Ini yang kita kompleksitasnya ya. Termasuk di dalam negeri banyak masalah yang diketahui adalah masalah perburuannya, masalah logistiknya yang sangat mahal, masalah kepastian hukum. Tanpa inovasi akan sulit. Nah, inovasi itu bukan sekedar hanya inovasi produk. Kita bicara inovasi bisnis. Banyak orang berbicara inovasi terus terpaku hanya kepada produk. Pasti produk salah satu inovasi. Bisnis hari ini, ya, di samping IT itu kita tidak bisa menghindari globalisasi. Kita tidak bisa menghindari, itu harus kita hadapi. Ya. Nah, begitu kita bicara globalisasi, variabelnya sangat luas dalam bisnis. Saya kira itu merupakan hal yang membawakan kompleksitas. Dari perbincangan dengan para pelaku bisnis terungkap bahwa megatrend menjadi faktor penting atau faktor baru dalam bisnis masa sekarang dan masa depan. Megatrend menjadi penting karena megatrend bisa menjadi sumber pemicu meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian sebuah bisnis. Megatrend juga bisa menggoyahkan stabilitas landscape bisnis yang sudah ada sekarang, di mana produk, layanan, dan bahkan desain bisnis bisa menjadi kehilangan daya saingnya. Untuk mengatasi hal seperti ini, dalam dunia bisnis yang nyata bahwa mengelola kompleksitas dan mengelola ketidakpastian lebih baik kinerjanya dibandingkan hanya sekedar mengurangi kompleksitas maupun menunggu adanya kepastian. Mengapa ada suatu hubungan yang nyata antara meningkatnya kompleksitas dengan meningkatnya performance sebuah perusahaan. Dalam membuat rancangan bisnis untuk menanggapi meningkatnya kompleksitas dan meningkatnya ketidakpastian bisnis, kita memerlukan kapabilitas baru dalam 4 aspek. Pertama, aspek memahami landscape bisnis masa depan. Skenario adalah salah satu cara kita untuk memahami bisnis masa depan. 2 adalah aspek rancangan bisnis. Kita memilih rancangan bisnis bukan bisnis model, karena rancangan bisnis memiliki beberapa kelebihan. 1, dia mampu menjawab atas kompleksitas, mampu menjawab ketidakpastian, mampu mengintegrasikan semua elemen, mampu mendapatkan untuk menyatukan cross-functional decision making.
Kemudian rancangan bisnis mampu menjadikan perusahaan kita lebih agile. Yang ketiga adalah aspek tentang pertumbuhan perusahaan. Rancangan bisnis harus dipakai untuk merancang pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bukan diperoleh dari meningkatnya sebuah demand, tapi pertumbuhan harus berdasarkan sebuah rancangan yang rasional. 4, aspek mengelola siklus pertumbuhan bisnis. Setiap bisnis memang harus tumbuh, tapi suatu saat suatu bisnis mengalami sebuah krisis yang disebut dengan krisis pertumbuhan. Untuk itu memerlukan kapabilitas baru untuk kita bisa kembali untuk tumbuh. Keempat aspek tersebut merupakan proses business design innovation. Jadi business design innovation adalah pemikiran segar yang holistik atas proses desain bisnis. Untuk itu perusahaan memerlukan arsitek business design innovation. Halo pemirsa, senang sekali saya bisa menjumpai Anda bersama saya Gita Nafiza. Hari ini kita akan membahas mengenai Business Design Innovation. Nah, untuk membahas apakah itu Business Design Innovation, kami telah menghadirkan pakar-pakar bisnis dan juga ekonomi, yaitu ada Profesor Dr. Jisman Simanjuntak, kemudian ada Profesor Joko Wintoro PhD, Profesor Semi Krista Mulyana PhD, dan juga Dr. Franky Supriyadi. Halo, apa kabar Bapak-Bapak? baik semuanya. Baik, tadi kita sudah melihat liputannya ya Pak ya, walaupun singkat tetapi itu cukup men-trigger untuk membuat orang lebih penasaran apa itu Business Design Innovation. Nah pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi, pastikan Anda untuk tetap bersama kami di sini karena kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai Business Design Innovation itu sendiri. Nah, tapi Pak, sebelum kita membahas lebih detail lagi, ini kan memang kita harus mempelajari dulu ya, kalau kita ingin membuat sesuatu, apalagi terkait dengan bisnis di Indonesia, baik di dunia pun, kan kita harus memahami landscape dari bisnis itu sendiri ya. Nah, menurut Pak Joko sendiri nih, di dunia ini mungkin 1, 5, atau 10 tahun ke depan ini seperti apa ini Pak? Iya, satu hal bahwa landscape bisnis sekarang maupun nanti itu ditandai dengan perubahan. Satu adalah perubahan arah daripada tren, daripada faktor-faktor bisnis. Yeah. Arah perubahannya bisa ada yang menaik dan ada yang menurun. Menariknya adalah perubahan tren dari faktor bisnis itu tidak sejalan. Ada faktor bisnis yang menaik, ada faktor bisnis yang menurun. Itu satu hal. Perubahan kedua ada derajat daripada tren perubahan tadi itu sendiri. Iya. Derajat itu sangat tinggi sekali, ada yang dengan sangat cepat naik, ada sangat cepat dia menurun. Nah, bagi para pelaku bisnis ini harus menjadi perhatian mereka. Yeah. Mengapa? Karena tren ini bisa dipakai sebagai sebuah variabel penting dalam menyusun sebuah skenario bisnis masa depan. Dan kemampuan dia membuat sebuah skenario adalah salah satu kunci sukses mereka di masa depan. Dan itu semua bisa kita perhati bahwa perubahan-perubahan tadi itu tidak hanya dari faktor luar, tapi juga bisa dari faktor dalam perusahaan. Dia bisa merubah sebuah tren, dan faktor luar pun bisa merubah sebuah tren juga. Maka dari itu, bagi eksekutif bisnis, memahami tren bisnis adalah keharusan. Iya. Nah, tapi kalau memahami tren bisnis ini juga, kan kita harus melihat, Pak, mungkin dari faktor politik, atau mungkin juga dari faktor hukum, atau mungkin juga dari kondisi ekonomi bangsa itu sendiri, Pak. Menurut Pak Jisman, Indonesia ini seperti apa nih, Pak? Kalau dilihat dari landscape-nya atau tren ekonomi ini seperti apa, Pak? Kita sedang mengarungi lanskap ekonomi dan bisnis yang baru, terdiri dari perangkap-perangkap tapi juga peluang-peluang. Ada krisis keuangan, ada krisis kepincangan, ada krisis sumber alam. Ini barangkali yang terpenting, termasuk krisis air bersih. Tetapi juga ada peluang, dan peluang di dalam ekonomi dan bisnis terutama datang dari perubahan teknologi. Nah, maka itu tantangannya sekarang adalah bagaimana bisnis merancang desain
yang cocok dengan lanskap yang saya sebutkan tadi. Pak Franky sendiri gimana? Ya, saya kira teknologi dalam bisnis harus dilihat dalam arti yang luas. Tidak hanya teknologi yang terkandung di dalam produk atau layanan atau teknologi yang berkenaan langsung dengan proses produksi. Tetapi teknologi adalah segala hal yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilainya dan kontribusinya kepada masyarakat luas. Nah, di dalam landscape bisnis yang baru ini, teknologi di luar teknologi yang berkenaan langsung dengan produk harus menjadi perhatian yang serius bagi pelaku bisnis. Sebagai contoh misalnya teknologi digital. Dan juga kalau kita lihat akses dan berlimpahnya data yang ada dan kemudahan untuk akses, semuanya itu mempengaruhi perubahan dari peta kompetisi dan juga menggoyah stabilitas dari lingkungan bisnis. Menurut Pak Jisman sendiri, seberapa pentingnya untuk melakukan inovasi dalam kondisi yang seperti ini sekarang? Kehidupan itu sendiri adalah inovasi. Sejak nenek moyang kita keluar dari Afrika, andalan mereka yang utama adalah inovasi. Mulai dari teknologi batu sampai sekarang menjadi teknologi digital. Jadi keperluan akan perubahan teknologi itu sangat kita rasakan. Hampir tidak ada kemajuan tanpa teknologi. Nah, pertanyaannya adalah ada bangsa yang bisa maju, ada yang sedang-sedang, ada yang tertinggal. Nah, dalam kaitan ini saya pikir Indonesia punya tantangan yang luar biasa. Tantangan itu adalah bagaimana kita, negara, bisnis, akademia, civil society, dan masyarakat bergabung mengembangkan suatu sistem inovasi nasional. Pak Semi, ini inovasi seperti apa sih yang memang kita bisa lihat bahwa saat kita melakukan ataupun menganalisis model design innovation ini memang kita mampu memberikan nilai lebih kepada mungkin juga konsumen kita atau juga kepada perusahaan kita. Ini competitive advantage yang seperti apa yang dibutuhkan, Pak? Ya, jadi keunggulan bersaing atau competitive advantage yang kita butuhkan saat ini adalah memang tidak lagi bersandar pada resep kuno. Itu sudah lewat zaman. Nah, sekarang kita sebut kita harus mengembangkan resep baru secara terus-menerus. Resep baru itu tidak lain adalah mengkapitalisasi inovasi. Jadi inovasi itu yang harus kita daya gunakan dan daya hasilkan dari waktu ke waktu, sehingga lalu kita akan terus-menerus memperoleh keberlangsungan dari kegiatan berinovasi tersebut. Lalu inovasi seperti apa yang dikatakan berhasil? Inovasi yang mampu menghasilkan secara eksponensial. Eksponensial artinya berpangkat ya. Kalau misalkan menurut Pak Joko sendiri, bisnis performance seperti apa nih Pak yang bisa dihasilkan kalau memang kita bisa menganalisis lebih dalam lagi mengenai kebutuhan dari masyarakat yang ada dengan model bisnis design innovation ini, Pak? Ya, ada banyak fakta bahwa produk yang inovatif tapi tidak bersama dengan bisnis design yang unggul, jadinya justru mereka tidak sukses. Iya, tidak sukses kan ya Pak ya, betul. Ada fakta lain bahwa produk yang kurang inovatif tapi dengan desain base yang unggul, mereka bisa sukses. Berarti bisnis design ini adalah kunci dari keberhasilan yang bisnis ke depan ya Pak. Kalau kita punya produk yang inovatif, didukung dengan bisnis desain yang unggul, akan memberikan kinerja keuangan yang luar biasa hebatnya. Termasuk juga profitabilitas yang besar. Nah, mengapa demikian? Karena satu hal, bahwa bisnis desain sendiri mengalami sebuah siklus. Nah, tidak hanya sebenarnya produk, siklus bisnis desain bisa juga semakin cepat, semakin pendek, karena adanya kompleksitas dan ketidakpastian sebuah bisnis. Nah, ketidakpastian dan kompleksitas bisnisnya memperpendek mereka. Nah, bagaimana kita perpanjang desain bisnis umurnya tadi itu? Nah, di salah satu cara melakukan inovasi bisnis desain, bukan produk desain. Nah, ini juga kembali lagi ke masalah teknologi, Pak. Tidak ada kemajuan tanpa teknologi. Bagaimana nih Pak? Ya, teknologi yang terpisah dari upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas, kira saya adalah akhirnya menjadi teknologi yang gagal. Jadi keterlekatan terhadap pelanggan
pemahaman yang baik mengenai apa yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah bagian dari business design innovation itu sendiri. Jadi di dalam hal ini pelaku bisnis perlu memahami betul bahwa landscape bisnis yang baru seperti apa dan mendesain satu bisnis yang bisa menjawab kebutuhan dari para pelanggannya. Sebetulnya bagaimana mengelola pertumbuhan bisnis dalam konteks yang berkaitan dengan inovasi? Mungkin ini ada platform, gimana Pak Joko? Kita selama ini tumbuh dan besar karena ekspansif. Kita tumbuh dan besar karena product development. Iya. Kenapa nggak kita tumbuh dan besar merubah platform bisnis pertumbuhannya? Contohnya seperti ini. Misalnya aja selama ini kita hanya menjual sebuah produk. Platform awal, jual sebuah produk. Kenapa kita tidak buat platformnya merubah? Adalah kita ini adalah managing produk bagi customer. Kita mengenal daripada kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan kita berikan sebuah solusi. Tapi bukan sebuah produk. Misalnya saja sekarang sebuah produk seperti Apet punya. Anda nggak bisa milih apa-apa. Selain daripada sekian gigabyte, warnanya sekian, itu produk mereka yang bikin. Nah, itu business design innovation. Mungkin Pak Jisman bisa menjelaskan lebih dalam lagi hubungannya antara dengan business design innovation ini dipadukan dengan economic cycle ini seperti apa Pak Jisman? Teknologi cycle itu umumnya barangkali bisa kita sebut sebagai cycle 10 tahunan. Salah satu masalah dunia sekarang adalah bahwa siklus ICT yang memuncak tahun 90-an itu sekarang mereda. Yang kita saksikan di bisnis ICT, Information and Communication Technology, adalah replikasi dari apa yang sudah ada. Ya. Jadi dunia kehilangan sumber pertumbuhan sekarang ini. Makanya di mana-mana kita lihat pertumbuhan melemah. Ya. Siklus baru kita nantikan. Dan siklus baru ini tampaknya nanti adalah yang disebut sebagai siklus kompleksitas. Jadi teknologi komputer, teknologi nano, bioteknologi, dan seterusnya bersatu. Saya akan bertanya kepada Pak Semi mengenai competitive advantage life cycle. Ini seperti apa Pak? Jadi misalnya contoh praktisnya ya, ide tentang life cycle, daur hidup dari songket, ini sebenarnya kan bisa diperpanjang. Sebenarnya songket kita sudah mati kalau cuma mau begini aja. Yang pengrajinnya pun umurnya sudah uzur, ya, dan akan habis dan tinggal kainnya saja di sana sini tertinggal. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya adalah memang mencoba mencari sumber-sumbernya masih ada di mana. Mungkin ada di Garut, ada di Palembang, mungkin ada di mana lagi begitu. Tapi apa yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memproduksi produk busana modern yang mempergunakan gabungan antara mungkin songket dengan yang lain, tapi songketnya menonjol dan orang menyukai memakai itu dan bukan memakainya misalnya hanya pada hari Kartini begitu ya. Peringatan Hari Kartini, tetapi kalau bisa setiap hari, sehingga konsumsi songket itu meningkat luar biasa dan yang mengenalnya juga mendunia. Nah, ini dia pentingnya business design innovation itu kan Pak. Ya, baik business leaders, dari perbincangan tadi, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan mengenai pentingnya business design innovation. Poin yang pertama adalah landscape bisnis ke depan itu akan diwarnai oleh kompleksitas dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua, dalam landscape ketidakpastian dan kompleksitas tersebut, maka business design innovation itu adalah merupakan suatu keharusan untuk menjadi solusinya. Dan yang ketiga, Prasetya Mulia Business School di sini menyediakan sebuah ekosistem yang membantu pembelajaran Anda untuk memahami lebih panjang, lebih lebar lagi mengenai business design innovation itu sendiri. Prasetya Mulia Business School adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin sukses menaklukkan tantangan dunia usaha. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam pendidikan bisnis, menjadikan sekolah bisnis ini unggul di bidangnya. Pengajar dari berbagai negara dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3. Selain itu, 6 profesor terkemuka di bidangnya, serta praktisi bisnisnya juga memberikan layanan sebagai pengajar, memudahkan para mahasiswanya untuk berkonsultasi. Metode pengajaran didesain agar mahasiswa dapat mengembangkan diri, berkompetisi maupun bekerja sama.
Belum lagi suasana kelas dengan mahasiswa dari beragam disiplin ilmu akan menambah wawasan serta memperluas cara pandang mereka. Fasilitas sekolah bisnis ini memiliki perpustakaan, gazebo dan plaza, toko buku, serta masih banyak lainnya, memudahkan para mahasiswa untuk berinteraksi dan berdiskusi. Berbagai penghargaan bisnis plan juga pernah dimenangkan dalam ajang kompetisi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah bisnis yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan ini mampu disejajarkan dengan sekolah bisnis tingkat dunia lainnya. Menurut saya, Business Design Innovation merupakan sebuah cara berpikir baru untuk memecahkan masalah dalam dunia bisnis yang sangat bermanfaat untuk redesign proses bisnis, menciptakan cara-cara berbisnis yang baru, dan juga untuk new product innovation. Menurut saya, inovasi desain bisnis itu sangat penting untuk semua jenis usaha apapun juga, terutama di bidang properti. Apabila kita tidak melakukan inovasi-inovasi terhadap bisnis desain kita akan menjadi tertinggal, terutama dengan makin banyaknya pemain-pemain baru yang masuk ke dalam bisnis ini. Setiap perusahaan tentu ingin melakukan suatu pertumbuhan dari segi bisnisnya, dan untuk melakukan itu tentu harus didorong dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi yang baik. Sebagai contoh adalah IBM. IBM juga melakukan inovasi dan melakukan partnership dengan Apple. Dengan melakukan partnership dengan Apple, kita memiliki sinergi yang lebih baik dari segi kultur kooperasi yang dimiliki oleh IBM dan didukung juga oleh product innovation yang dimiliki oleh Apple. Yang saya rasakan setelah saya lulus dari Prasetya Mulia Business School, saya dapat langsung bekerja dan dengan cepat dapat memahami dan memenuhi tuntutan perusahaan sehingga berdampak kepada perkembangan karir yang cepat. Selain itu juga, Prasetya Mulia itu selalu memiliki kurikulum yang up to date, sehingga lulusannya dapat langsung terjun ke perusahaan untuk mempraktekkan ilmu dan skill yang telah dipelajari selama kuliah. Sebagai seorang insinyur sipil, tadinya saya terbiasa berpikir secara teknik saja. Tapi sejak mengikuti MM Prasetya Mulia, saya berlatih lebih berpikir secara holistik, jadi termasuk finance, operation, dan juga strategi. Dan hal ini sangat penting bagi kelanjutan karir saya. Kuliah di Prasetya Mulia membuat saya sangat merasa memiliki kontribusi yang signifikan adalah kerangka pemikiran yang sangat terstruktur yang membuat saya mudah dalam mengambil keputusan dan didorong juga oleh foundation yang saya memiliki banyak sekali pengetahuan yang mudah sekali diimplementasikan di lingkungan pekerjaan saya. Ya, business leaders kita dari tadi sudah mendengarkan pembincangan dan juga menyaksikan ekosistem yang disediakan oleh Prasetya Mulia untuk meningkatkan business design innovation itu sendiri, dan mungkin ini adalah akhir dari acara kita di sini. Bapak-bapak, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya yang sangat informatif pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, dan saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih juga kepada Anda semua business leader dan sampai jumpa. Mari bersama MM Prasetya Mulia memajukan bisnis Indonesia.